Amin. Setiap kita yang bersuka cita kita boleh lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Dan setiap kita rindu untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau datang di hadapan Tuhan. Membawa kerinduan kita. Biarlah setiap kita yang membawa beban hidup kita, kita taruh di kakinya Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan mengalir. Amin. Mari kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup mengerjakan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita sembah Tuhan, kita cari wajahnya, kita mau dekat terus dengan Tuhan. Yesus Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Membawa syukur kami. Membawa pujian kami Tuhan untuk kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Karena kami yakin Tuhan di dalam Engkau. Kekuatan yang baru mengalir. Kesembuhan Kau nyatakan buat setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan rasakan hadirat-Mu pagi hari ini Bapa. Yesus.
Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
angkat tangan kita katakan, kami bawa sembah kami, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari lebih lagi kita mau katakan Bapak Ibu.
pujian, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Allah kami yang besar, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkuasa. Kami naikkan pujian kami naikkan pengagungan kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada semua karena anugerah-Mu, layak Tuhan untuk kami memuliakan akan Engkau. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat segala perbuatan-Mu yang sudah Engkau nyatakan atas hidup kami. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan pemulihan, Engkau yang memberikan kesembuhan bagi setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami mempersembahkan seluruh hidup kami, hati kami, jiwa kami untuk memuliakan-Mu Tuhan. Engkau yang akan memberkati ibadah pagi hari ini. Engkau melawat setiap umat-Mu. Dan kami boleh bersuka cita karena Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami agungkan, kami tinggikan. Dan kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Memberkati ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari yang siap untuk memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah. Lebih lagi Bapak Ibu beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yes. Saya melihat sukacita di wajah saudara semuanya. Mari kita bagikan sukacita kita untuk kanan kiri depan belakang kita. Hidup kita berbeda Bapak Ibu. Siapa yang percaya bahwa hidup kita berbeda dari dunia ini? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Kita percaya bahwa hidup kita berbeda. Karena Tuhan sumber segalanya dalam kehidupan kita, mencukupkan segala sesuatunya. Sehingga membuat kita tidak lagi sama dengan dunia. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Membawa sukacita kita. Menyenangkan Tuhan. Kau kebenaran yang selalu ku pegang.
saat ini kita ada di tempat ini, saat ini kita masih berdiri hanya karena kita mengasihi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita hidup bukan untuk kita sendiri. Tuhan ciptakan kita bukan hanya untuk kita hidup dan akhirnya dipanggil Tuhan, tetapi kita belajar untuk kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan Bapak Ibu. Untuk itu kita mau bawa hidup kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Kita mau terus melekat di dalam Tuhan. Biarlah segala kekhawatiran, segala ketakutan kita bawa di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami percaya Tuhan, ketika kami terhubung di dalam-Mu Tuhan, tiada yang mustahil di hadapan-Mu Bapa. Oh Yesus, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang melayakkan setiap kami. Kami mau terus dekat dengan-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Oh, tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi.
sidang jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri. Kita mau terhubung di hadapan Tuhan. Kita mau melekat di dalam pokok anggur yang benar. Sebab hanya Yesus sumber kehidupan kita. Dialah sumber segalanya dalam kehidupan kita. Oh, kami mau melekat di dalam-Mu Tuhan. Ku terhubung dengan kasih-Mu Bapa. Ku terhubung dengan Engkau Tuhan. Hidup kami, jiwa kami, hati kami mau melekat kepadamu. Mari angkat tanganmu, kita mau katakan, ku terhubung denganmu, mau selalu melekat. Yes Tuhan, ini rindu kami Bapa. Dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari lebih lagi kita nyatakan kalau kita mau terhubung denganmu selalu di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, mau selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, terhubung selalu di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang Mari berkata sekali lagi dengan iman. Ku terhubung denganmu, biar kami terus melekat di dalam Engkau, melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat Firman-Mu. Firman-Mu itulah yang berdaulat atasku. Firman-Mu yang berdaulat atasku. Biar hati kami terus melekat kepada Tuhan, melekat kepada firman-Mu yang akan membangkitkan setiap kami yang lemah, menghiburkan setiap kami yang sakit, melepaskan setiap kami yang terikat dan terbelenggu, dan kami memperoleh jalan-jalan yang baru, hikmat yang baru, kasih karunia yang baru ketika kami melekatkan hati kami kepada Tuhan dan kepada firman-Mu. Demikian juga pagi hari ini kami membuka hati kami untuk kami belajar akan firman-Mu, sehingga kami mengalami kemerdekaan yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bersyukur kalau kita terus antusias di dalam memperingati perayaan ulang tahun bangsa kita, kemerdekaan bangsa kita, dan saya rindu bahwa setiap kita terus belajar juga sepanjang bulan ini membangun kehidupan yang merdeka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan Tuhan sudah berikan atas kita, tetapi peperangan, pergumulan masih terus berjalan dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan satu bagian yang iblis kerjakan adalah bahwa iblis mencoba setiap kita memiliki harapan yang salah.
Seringkali iblis mencoba menyimpangkan iman kita, keyakinan kita kepada satu perkara-perkara yang bukan Tuhan, kepada perkara-perkara yang tidak ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan membuat pengharapan kita ini adalah pengharapan yang salah, pengharapan yang sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harapan adalah sebuah keyakinan akan masa depan yang lebih baik tentunya. Dan di saat yang sama itu muncul semangat untuk mewujudkan hal tersebut. Tetapi harapan atau keyakinan itu berbeda dengan sikap optimis atau angan-angan. Jadi berbeda antara harapan dengan angan-angan. Angan-angan itu ya udah sesuatu yang kita pikirkan aja baik. Tetapi harapan lebih daripada itu. Harapan adalah sebuah keyakinan. Satu keyakinan di dalam kehidupan setiap kita, meskipun seringkali tidak masuk akal. Kalau angan-angan itu seringkali pupus ketika kita lihat kondisi kita, ketika kita melihat keberadaan kita, pergumulan kita. Opo yo bener, wah ini hanya ngaco, ini pikiran yang ngaco. Tetapi berbicara tentang keyakinan, harapan, itu adalah sesuatu yang kuat di dalam kehidupan kita. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di sana katakan, harapan itu seperti jangkar yang tertanam, sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Jadi Bapak Ibu, harapan adalah seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi kita. Makanya kenapa satu bagian yang iblis mau kalahkan kita adalah berbicara tentang pengharapanmu. Hari-hari ini mungkin engkau punya pengharapan dan pengharapan itu rasa-rasanya mulai pudar dan Anda mulai tidak berani percaya lagi dan Anda mulai melihat apakah ini adalah sesuatu yang benar, apakah hal ini mungkin bagi saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang selalu iblis mau kerjakan dalam hidup kita sehingga saya dan saudara kehilangan pengharapan. Kita melihat pergumulan kita, kita bandingkan dengan kekuatan kita. Iblis selalu mencoba untuk membuat kita merasa bingung dan lemah. Ada sebuah pepatah berkata begini, di mana ada harapan, disitulah iman. Jadi saudara, orang yang beriman tentunya ada bagian yang kuat harus ditanamkan bahwa di dalam hidup saudara dan saya ada sebuah harapan. Harapan, di mana ada harapan, di mana saudara masih bisa berharap, disitulah iman. Dan di mana ada iman, mujizat masih ada. Dan mujizat pasti terjadi. Jadi Bapak Ibu, kata lain, orang yang beriman itu harus punya pengharapan. Aku percaya Pak, tapi apa ya mungkin, nah, saudara. Itu sesuatu yang kontradiksi dalam hidup kita. Aku percaya Pak, tapi kalau aku lihat keadaan saya, kok kayaknya tidak mungkin. Di mana ada harapan, di situ ada iman. Di mana setiap kita berharap kepada Tuhan, itulah iman kita kepada Tuhan. Dan di mana ada iman, ada mujizat yang pasti terjadi. Hari ini kita tahu, sadar bahwa inilah bagian atau area yang seringkali orang percaya itu kalah. Yohanes 10 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis, kuasa kegelapan, melawan kita, menyerang kita, untuk mencuri iman saudara, untuk membunuh pengharapan saudara, dan membinasakan, dibinasakan. Saudara. Artinya saudara, kuasa kegelapan itu perangnya pol-polan. Berkaitan dengan yang namanya pengharapan, yang namanya iman, iblis perangnya enggak main-main dengan kita. Iblis perangnya pol-polan. Dia diibaratkan sebagai seorang pencuri yang datang hanya untuk apa? Mencuri. Harapan saudara bisa enggak dicuri sama iblis? Iman saudara dicuri bisa enggak? Bisa.
dengan banyak perkara, dicuri, kemudian bahkan dibunuh. Alah, enggak mungkin lah. Ah, itu mustahil. Oh, itu enggak, bukan kayak gitu. Yang lebih ngeri lagi, iblis itu membinasakan. Bayangkan saudara, iman saudara dibinasakan. Itu artinya saudara berkata, ini mustahil. Ini adalah sesuatu yang iblis kerjakan hari-hari ini. Dan mungkin hari ini dalam pengharapan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah pengharapan itu sudah mulai dicuri, diambil sedikit-sedikit, saudara? Atau bahkan pengharapan saudara mulai dibunuh. Dibunuh, enggak mungkin, enggak bisa, mustahil, ora mungkin. Nah itu membunuh. Saudara. Tetapi bukan hanya itu. Ditambah dengan tekanan, ditambah dengan beban hidup, ditambah lagi dengan pergumulan-pergumulan yang terus berjalan dan terus bertambah. Itu bagian iblis kejar kita, serang kita, mencuri, dibunuhnya iman kita, bahkan dibinasakan. Tetapi kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam pergumulan Bapak Ibu hari-hari ini, harus sadar bahwa salah satu medan peperangan kita itu berbicara tentang harapan dan iman. Setan melakukan bagian-bagian dalam kehidupan setiap kita supaya pengharapan kita hilang, pengharapan kita binasa. Apa yang iblis kerjakan? Yang pertama, iblis akan mengambil harapan kita. Iblis mengambil pengharapan kita. Kisah Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-20. Ini berbicara ketika Rasul Paulus mengalami karam kapal. Gelombang berhari-hari datang. Selama 14 hari makan pun mereka tidak sempat. Makan pun tidak mampu. Kenapa? Gelombang badai terus mengejar, terus bekerja, terus menghantam. 14 hari. Alkitab berkata, Kisah Rasul pasal 27 ayat yang ke-20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ini yang dikerjakan oleh kuasa kegelapan dalam hidup kita. Hidup kita mungkin hari ini seperti ada di dalam badai. Matahari tidak nampak, saudara. Bintang-bintang tidak nampak. Gelombang terus datang silih berganti, tidak pernah berhenti. Bahkan kalau Bapak Ibu baca dari Kisah Rasul 27 ini sampai ayat yang selesai. Saudara. Hari ke-14. Kekuatan datang lagi. Tapi sempat mereka mulai kehilangan harapan. Bahkan Alkitab berkata akhirnya putuslah segala harapan kami. Pergumulan terus menerus datang dan terus mengejar, terus menghadang, terus menghantam kita. Bisa membuat kita putus segala harapan. Iblis mengambil harapan itu, diputuskannya, dipupuskannya. Harapan orang-orang yang di dalam segala pergumulan yang terus berjalan. Bahtera rumah tangga kita mungkin dalam keadaan gelombang yang besar. Kita menghadapi pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan saya dan saudara.
rasa-rasanya tidak ada tanda-tanda baik. Kalau seorang ada di lautan, tanda baiknya itu satu matahari, dua bintang. Kenapa? Kalau bisa melihat bintang, kalau bisa melihat matahari, itu tanda baik. Kenapa? Semuanya akan baik-baik saja. Tetapi ketika matahari tidak kelihatan, tertutup dengan awan hitam, bulan, bintang tidak kelihatan, tertutup dengan awan, tertutup dengan badai. Dan itu pun seringkali dalam kehidupan kita. Tuhan, kok rasa-rasanya tidak ada tanda-tanda ya? Pergumulan ini kapan selesai? Tidak ada tanda matahari, tidak ada tanda bulan. Dalam kehidupan kita mungkin sama, Tuhan, kok semakin lama kok saya tidak bisa melihat, suaramu tidak terdengar, tanganmu tidak kelihatan. Bisa membuat kita putus harapan. Iblis memakai itu. Iblis izinkan pencobaan, dicobai. Orang baik-baik saja dicobai Tuhan bisa. Ayub, saudara. Coba ambil kekayaannya. Coba ambil anaknya. Coba sakit, penyakit, kesehatannya diambil. Ayub bisa saja berkata, kok tanda-tanda tidak kelihatan, matahari tertutup, bulan tertutup, bintang tertutup. Semuanya kok semakin buruk dan memburuk dan memburuk. Iblis kerjakan itu untuk menghantam kita supaya kita, saya dan saudara kehilangan pengharapan. Hati-hati. Kalau kita hari-hari ini dalam pergumulan, hati-hati jaga hati. Sekali lagi saya mau berkata, kalau kita hari-hari dalam pergumulan, hati-hati menjaga hati. Harapan itu ada di sini. Angan-angan itu ada di sini. Hati kita menentukan apakah kita berpengharapan. Tadi kita melihat bahwa di mana ada harapan, disitulah iman. Dan ketika iman itu ada, mukjizat akan terjadi. Hari-hari ini kalau kita sudah mulai putus asa, bangkitkan kembali harapanmu. Bagian kedua yang iblis kerjakan. Iblis mengarahkan harapan kita ke tempat yang salah. Perhatikan. Iblis hanya membuat saudara berbelok pandangan, gampang tuh saudara. Gak mungkin, wis nek corone Gusti iki ketoke angel, suwi, repot. Iki lho, ono jalan keluar yang lain di luar Tuhan. Yesaya 31 ayat yang pertama. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda, yang percaya kepada kereta-kereta karena banyaknya, dan kepada pasukan berkuda karena segala kuatnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Iblis mencoba mengalihkan pandangan kita, mengalihkan harapan kita ke tempat atau ke pribadi yang salah. Celaka, Alkitab berkata. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir. Mesir berbicara tentang kota yang kuat, kota yang berkubu. Kuda-kuda berbicara tentang ketangkasan. Kereta-kereta berbicara tentang kegagahan, kemampuan. Tetapi Alkitab kita berkata, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel. Iblis saudara ajar kita jalan pintas. Iblis mencoba mengalihkan harapan kita yang tadinya kepada Tuhan dibelokkan.
Sepi ki dodol ya. Dodol sepi. Wah, iya. Aku wis berdoa, aku wis neng gereja, aku wis perpuluhan. Jualan sepi, bisnis susah, jabatan digoyang-goyang. Untuk mempertahankan posisimu, aku duwe kenalan yang jos. Kamu tidak bisa Kristen tok. Kamu tidak bisa mengandalkan Tuhan Allahmu tok. Kita itu orang Indonesia. Biasa dengan namanya gotong royong. Makanya kalau Tuhan Yesus saja itu kurang sip. Katanya begitu. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Tetapi ini loh, ada orang pintar. Ini loh, ada orang yang bisa membuat engkau mampu mempertahankan posisimu, mempertahankan pekerjaanmu. Memang saudara, di dunia ini kuasa kegelapan bekerja. Kemarin di dalam Komsel, apa ya kita? Yasa, sempat diskusi saudara, ngobrol tentang hal ini. Terus bagaimana sikap kita? Di dunia ini, orang-orang tidak percaya Tuhan, prosentasenya lebih besar daripada kita orang percaya. Dan mereka menggunakan kuasa itu untuk membuat dagangannya menjadi enak, membuat usahanya rame, membuat kedudukannya semakin naik. Caranya mudah, caranya kelihatannya gampang. Katanya warung itu ada pocongnya. Warung yang itu mangku pocong. Makanya yang masak enggak berdiri. Lah dia itu enggak berdiri karena kakinya sudah rematik, sudah sakit lututnya, jadi dia masak dengan duduk. Ketika masak dengan duduk, orang mulai berkata, oh dia tidak pernah berdiri nawa. Itu mangku yang namanya pocong. Wih ngeri. Oh ya, saudara. Tidak tahu terlepas itu benar atau tidak, tetapi pada kenyataannya ada. Mengarahkan pandangan ke tempat yang salah. Mengandalkan kepada kekuatan di luar Tuhan. Dan firman Tuhan berkata celaka. Hati-hati hidup kita hari ini. Mulai mengarahkan harapan kita kepada pribadi lepas pribadi yang kuat. Wah kayaknya Mas Herman bisa bantu saya ini. Tak dekat ya. Supaya aku dapat kekuatan, supaya aku dapat ditolong sama dia. Wah kayaknya ini tempat yang baik untuk saya menggantungkan harapan. Lupa untuk kita menggantungkan kepada Tuhan. Hidup saya dan saudara. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan. Kepada tempat-tempat tertentu di mana saudara memandang tempat itu adalah tempat yang kuat. Kali Senjoyo, tanggal 1 Suro, ada anak tempat kita yang penasaran. 1 Suro itu pada ngapain sih? Kenapa sih di Keramat? Satu tempat yang terkenal dan di hari tanggal 1 Suro itu saudara, katanya orang banyak berdatangan di sana. Pemuda kita itu datang saudara, lihat itu. Mereka, iki kejane nopo toh? Ada yang kungkum sebatas leher, kemudian ada yang menghadap sebuah batu, duduk. Dia putar sampai jam 2 malam. Dia berkata, ini jani kenapa tuh orang-orang ini? Kemudian mereka mendengar, oh itu untuk mendapatkan kekuatan ini, untuk mendapatkan kekuatan itu, untuk mendapatkan kekuatan ini, mendapatkan kekuatan itu.
Pemuda itu kemudian, oh ternyata masih banyak ya orang di sekitar Salatiga dan di Salatiga mencari tempat-tempat yang dianggap menjadi tempat pertolongan. Dan kami berdiskusi di sana. Bahwa banyak hari-hari ini kuasa kegelapan bekerja dan itulah realita. Dari saksi mata yang jelas melihat dan mengatakan, di sana ada banyak orang begini Pak, di sana ada banyak orang begitu Pak. Ritualnya begini Pak, ritualnya begitu Pak. Saya ngomong, gue kepengen, enggak lah, saya mah orangnya rasional aja. Rasional saja. Siapa yang mereka sembah? Bukan Tuhan, bukan yang maha kudus, bukan yang maha tinggi, bukan yang maha kuasa. Mereka punya kuasa, tetapi mereka bukan yang maha kuasa. Mereka hanya meminjam. Dan ketika kita meminjam, kita harus mengembalikan. Ada ikatan yang harus saudara bayar. Nah kalau itu minta kepada yang tidak maha kuasa, dari mana mereka bisa mendatangkan? Mereka pinjem. Saudara dipinjemi. Bukan kuasanya. Nanti ketika ritual tidak dilakukan, disitulah ikatan belenggu mengikat saudara. Diminta kembali dan saudara bertanggung jawab secara pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iblis mengarahkan harapan ke tempat yang salah. Itu dikerjakan dengan tipu daya. Setan, iblis mengarahkan harapan kepada arah yang salah, yaitu kepada kekuatan manusia atau kekuatan setan. Yang akan mendatangkan celaka. Kata celaka saudara adalah seruan peringatan keras terhadap penghakiman Tuhan. Jadi saudara, bukan saja saudara punya masalah dengan satu kuasa yang bukan Tuhan, di mana saudara menaruh harapan dan iman saudara, tetapi saudara juga akan berhadapan dengan Allah di masa pengadilan. Anda akan kehilangan keselamatan saudara. Hati-hati dengan harapan palsu. Perhatikan, hati-hati dengan harapan palsu. Segala sesuatu yang terlihat kuat, namun bukan dari Tuhan, adalah sandaran yang rapuh dan pasti runtuh. Pasti runtuh. Tetapi kalau sandaran kita Tuhan, Dia akan membawa kita terus naik dan tidak turun. Perhatikan. Kalau berkat kasih karunia Tuhan, itu benar-benar kita memiliki harapan, iman, hidup di dalam kebenaran kepada Tuhan. Setiap kita itu akan terus dibawa naik, kata firman Tuhan. Dan tidak turun. Saudara naik, anak saudara akan lebih naik. Cucu saudara akan lebih naik. Perhatikan 3 generasi. Yang paling mudah, perhatikan 3 generasi. Apakah generasi pertama naik, generasi kedua naik, generasi ketiga naik? Tapi kalau generasi pertama naik, generasi kedua turun, ketiga turun lagi, hati-hati ada yang salah. Ada beberapa orang di lingkungan dekat dari saya, saudara. Bapak ibunya ada, kekayaannya naik. Anaknya naik, kesejahteraannya naik luar biasa. Tapi ketika bapaknya, ibunya meninggal, generasi kedua turun, generasi ketiga tambah turun. Ada yang salah. Makanya hati-hati dengan harapan palsu.
Segala sesuatu yang terlihat kuat tetapi bukan dari Tuhan adalah sandaran yang rapuh dan pasti runtuh. Orang di mana dulu pedagang yang besar, bapak saya, ibu saya itu tidak ada sekuku hitamnya. Tidak ada sekuku hitamnya. Ketika pasangannya, ini generasi pertama, saudara. Ketika pasangannya dipanggil, meninggal, saudara, langsung mulai habis-habisan. Bahkan orang itu harus jual di pinggir jalan, jual kaki lima, saudara. Begitu turun jauh, dapat informasi, oh ternyata pakai itu, makanya turun dan terus turun. Makanya Bapak Ibu, hati-hati dengan harapan palsu. Segala sesuatu cirinya gampang. Sesuatu yang terlihat kuat namun bukan dari Tuhan. Ini penting, perlu kita lihat sumbernya, sandarannya siapa. Apakah tempat tertentu atau kuasa tertentu. Tetapi kuasa itu bukan kuasa Tuhan. Pribadi itu bukan pribadi Tuhan. Adalah sandaran yang rapuh dan pasti runtuh. Jangan tergiur dengan sekarang. Orang ambisi gampang sih saudara ya. Melihat orang lain saudara. Kilo bisnis ini, was. Cuan karo cuan Pak Pendeta. Ayo melu. Saya pelajari saudara. Saya pelajari. Wah ini kalau pemain pertama, kedua, ketiga, oke masih bisa ini. Wah mencoba cari keuntungan. Habis itu kita akan keluar. Coba masuk. Untung. Kecenderungan manusia itu apa? Tamak. Duit iki nganggur ini ki man-man iki. Investne sisan, Saudara. Ojo suwe-suwe sebulan. Invest ke semua, Saudara. Pes. Setelah diinvestkan, Saudara, dueng. Hanya mengandalkan kata orang. Hanya mengandalkan pikiran logika. Saya orang perbankan, saya ngerti saudara. Tak hitung saudara. Pokoknya batas ini nanti kita keluar. Batas ini kita harus stop. Karena ini sudah tidak rasional. Wah gitu saudara. Wih. Tapi Tuhan ajar. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan kekuatannya. Segala sesuatu hikmat yang bukan dari Tuhan, hati-hati, rapuh dan pasti runtuh. Investkan saudara. Terus. Persiapan nih, 1 hari, 2 hari, 3 hari, baru mau masuk ke 3 hari saudara, scam. Orang menganggap, oh ini kan ada teknologi. Ini sudah jaringannya internet dan kita punya otoritas dengan internet kita. Programnya ditutup sama yang punya, nggak bisa masuk. Sudah. Kelihatannya baik. Inilah yang seringkali diarahkan. Ilah-ilah zaman ini, hari-hari ini, hati-hati. Judi online, pinjaman online, hati-hati. Mengarahkan saudara kepada pertolongan yang bukan daripada Tuhan, itu akan membuat saudara bersandar kepada sandaran yang rapuh dan membuat saudara runtuh. Hati-hati dengan itu. Iblis lakukan itu. Dan bagian ketiga yang iblis kerjakan adalah mengarahkan motivasi ke arah yang salah, walaupun tujuannya benar. Bapak Ibu, yang penting bukan tujuannya. Yang penting proses dan aturan yang kita lakukan. Kita seringkali hanya berfokus kepada hasil, kepada tujuan. Tujuannya apik. Tetapi caranya, motivasinya salah. Membuat kita bisa kehilangan pengharapan. Lukas 24 ayat yang ke-21.
Padahal kami mengharap bahwa dialah yang akan membebaskan Israel. Saudara, ini perkataan dari dua orang yang ketika Tuhan Yesus ditangkap, disalib, dan mati. Dua orang ini pergi meninggalkan kota itu. Saudara. Dan ketika dia meninggalkan kota itu, mereka ketemu lagi, didatangi Tuhan, diajak ngomong-ngomong. Tetapi sebelum mereka ketemu dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan, diajar sama Tuhan, imannya bangkit kembali, harapannya bangkit kembali dan dia kembali ke kota itu. Dan mereka berkata, kayaknya orang yang berjalan dengan kita ini kita kenal ya, padahal mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara, apa yang sebetulnya terjadi sebelumnya? Murid-murid ini, saudara, punya pengharapan bahwa Yesus itulah yang akan membebaskan Israel. Menjadi orang utama, orang pertama, orang yang kuat. Yang akan membebaskan orang-orang percaya. Menjadi juru selamat perang, saudara ya. Perang, menghukum, membinasakan orang-orang itu. Tetapi motivasi mereka, kedua murid itu mengikuti Tuhan. Tetapi motivasinya keliru, bukan untuk cinta Tuhan, bukan untuk mengabdi kepada Tuhan, bukan untuk melayani Tuhan. Tetapi harapannya, Tuhan Yesus menjadi raja, membinasakan, mengalahkan orang-orang Romawi. Mereka rindu pembebasan. Dan tujuan itu benar. Orang kalau terjajah, orang kalau tertindas, ya kepengennya merdeka. Mereka dijajah oleh orang Romawi dan mereka kepengen lepas. Bebas merdeka, itu benar tujuannya. Tetapi motivasinya salah bahwa mengiring Tuhan adalah mengasihi, melayani, setia, bayar harga, pikul salib. Bukankah sepanjang perjalanan Yesus mengajar? Semuanya ditunjukkan. Pikulah salib. Ikutlah menderita. Bukan berkata, ikut aku mau jadi raja, kamu jadi panglima, kamu jadi menteri, kamu jadi tentara. Tidak. Akhirnya mereka kecewa kepada Yesus yang tidak sesuai dengan harapan dan tidak memenuhi ekspektasi mereka. Bayangan mereka tidak tergenapi, tidak sesuai dengan harapan mereka. Banyak orang Kristen hanya berharap Yesus memberkati usaha, keluarga, kesehatan. Tetapi tidak tertarik pada hal-hal rohani. Padahal justru dasar dari segala sesuatu adalah harapan kita, iman kita. Dan iman harapan itu muncul dari ketertarikan kita membangun hubungan dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, membangun kerohanian kita dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita masih mengandalkan Tuhan dan belajar terus percaya? Meskipun matahari tidak kelihatan, meskipun bintang tidak kelihatan, meskipun badai terus menghantam hidup kita. Apakah kita masih tetap belajar percaya dan membangun harapan kita kepada Tuhan? Lihat hidup kita, pahami tipu muslihat iblis, karena dia mau mencuri, dia mau membunuh, dia mau membinasakan pengharapan saudara. Makanya dia terus membangun harapan-harapan palsu, harapan-harapan kosong, harapan-harapan yang salah dalam kehidupan kita. Kalau itu mungkin sedang terjadi dalam hidup kita, mari kembali berkata, aku hanya mau percaya kepada Yesus. Hanya berharap kepada Dia. Karena yakin percaya di mana ada harapan, di mana ada iman, mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang pergumulkan hari ini. Tetapi saya rindu bahwa setiap kita hati-hati dengan harapanmu. Hati-hati dengan imanmu. Sadari bahwa iblis senantiasa mengarahkan kepada tempat yang salah, dia mengambil harapan kita.
dia mengarahkan harapan ke tempat yang salah. Dan iblis juga mengarahkan motivasi ke arah yang salah. Motivasi kita harus hati-hati. Karena kalau kita motivasinya salah mudah kecewa. Kecewa sama manusia, yang ditinggalkan siapa? Yesus. Orang kecewa, kecewanya sama orang. Tetapi yang dijauhi bukan orangnya. Tetapi yang dijauhi siapa? Yesus. Yesus yang dijauhi. Iblis melakukan bagian ini. Saudara digosok, saudara dicuri, saudara mulai dibunuh pengharapannya dengan kekecewaan kepada manusia. Tetapi jangan menjauh dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan responi kebenaran firman Tuhan. Pujian yang terakhir kita akan naikkan, ku terhubung denganmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman pengharapan kita akan bangkit dan akan terus menyala. Kalau kita terhubung dengan Tuhan dan firman-Nya, yang akan memberikan engkau pengharapan yang pasti, yang akan memberikan janji-janji yang pasti, yang akan memberikan kuasa di dalam kehidupanmu ketika engkau bersandar kepada Tuhan. Tuhan adalah sandaran yang kuat. Dia adalah Allah yang layak engkau percayai. Dia adalah Allah satu-satunya yang mengasihi saudara dan tidak tinggalkan saudara. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari kita berdiri bersama-sama, kita responi kebenaran firman Tuhan. Mungkin hari-hari ini hidupmu di dalam badai. Mungkin hari-hari ini matahari tidak terlihat, bintang pun tiada nampak. Tetapi percayalah, kasih setia Tuhan itulah yang menyertai hidupmu. Kasih setia Tuhan yang memampukan engkau. Dan kemurahan Tuhan dicurahkan atas hidupmu. Biar kami mendekat kepadamu Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Mari dengan segenap hati berkata, ku terhubung, selalu melekat di hatimu.
tebusku. Terima kasih Engkau ingatkan kami kembali untuk kami terus berharap kepada Tuhan. Kami terus memandang Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri, bahkan mengarahkan pandangan kami kepada pribadi dan kuasa di luar Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus berikan kami kekuatan dan Roh Kudus berikan kami hikmat. Sehingga kami dapat menimbang, kami dapat menilai, kami dapat menguji segala perkara dalam kehidupan setiap kami. Di dalam segala pergumulan kami. Sehingga kami boleh memiliki kepekaan, apakah ini dari Roh Kudus, apakah ini adalah kebenaran yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu, atau sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan isi hati-Mu. Sehingga kami tidak memalingkan pandangan kami kepada kuasa-kuasa lain, kepada pribadi-pribadi yang lain, bahkan dengan cara-cara di luar kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami terus melekat kepada Tuhan, terus terhubung, dan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami tanamkan dalam hidup kami dan membuat kami menjadi orang-orang yang kuat. Bahkan kami boleh mengalami kemenangan dalam peperangan kami masing-masing dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Menaikkan syukur kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan menyerahkan anak Joanna Naomi Eliora Gemilang, putri dari Bapak Pandu Gemilang dan Ibu Vanintias Yunita Hastuti. Untuk itu kepada Bapak Pandu beserta istri kami undang untuk maju ke depan. Mohon kipas bisa dimatikan untuk yang di tengah. Bapak Ibu, penyerahan anak adalah sebuah pernyataan iman kedua orang tua. Bahwa Tuhanlah yang memampukan, bahwa Tuhanlah yang memberikan kedua anak ini untuk dididik, dicintai, dikasihi, dan disayangi. Dan semuanya kita sadar kalau kita hanya dengan kekuatan kita tidak seberapa. Tetapi kasih karunia dan kasih karunia Tuhanlah yang memampukan kedua saudara. Sebelum kita melakukan doa penyerahan anak, saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu Pandu. Apakah Bapak Ibu bersedia mengasihi, merawat, mendidik anak Joanna sepanjang hidupnya? Apakah Bapak Ibu bersedia mendidik dan membimbing anak Joanna di dalam hidup takut akan Tuhan? Dan yang ketiga, apakah Bapak Ibu bersedia hidup di dalam takut akan Tuhan dan menjadi teladan iman sepanjang kehidupan anak Joanna? Tiga pertanyaan ini mengandung satu konsekuensi, bahwa Bapak Ibu harus berjuang untuk mengasihi anak Joanna sepanjang hidupnya. Yang kedua, harus bersedia dengan kekuatan yang dari Tuhan, berjuang untuk mendidik dan membimbing anak Joanna hidup takut akan Tuhan. Dan satu bagian yang terberat, bahwa saudara berdua, Bapak Ibu harus menjadi teladan iman di dalam Yesus Kristus, sehingga anak Joanna mengenal Tuhan. Biarlah pernyataan Bapak Ibu Saudara menjadi komitmen untuk mengasihi anak Joanna. Kita angkat satu pujian, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan. Bapak dan Ibu Pandu belajar memandang penyertaan Tuhan atas hidup. Penyertaan-Mu Tuhan. Anak yang diberikan di dalam tanggung jawab,
Anak yang saat ini engkau gendong adalah kasih dan anugerah yang daripada Tuhan, yang dipercayakan kepadamu. Di hidupku terutama bagiku, biarlah bersyukur sebab anak ini adalah anugerah Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, terima kasih Tuhan. Amin. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kau yang memberikan pengurapan khusus kepada hamba-Mu pagi hari ini, untuk menumpangkan tangan atas hidup mereka. Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan, sehingga kasih karunia, otoritas, dan kuasa Tuhan boleh mengalir atas hidup mereka. Menguduskan hamba-Mu sekali lagi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkati anak Joanna. Biarlah engkau terus tumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Semakin hari semakin sempurna kasih setia Tuhan atas hidupmu. Tuhan memberkati pertumbuhanmu secara jasmani, jiwani, bahkan rohani. Kau terus bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang cinta Tuhan, anak yang boleh membanggakan kedua orang tuamu, dan di dalam hidupmu mengalir berkat anugerah Tuhan yang terus semakin sempurna. Semakin besar pertolongan Tuhan, semakin besar penyediaan Tuhan, semakin besar rancangan Tuhan atas hidupmu, sehingga engkau boleh menjadi kebanggaan bagi orang tuamu, menjadi kebanggaan bagi Tuhan. Melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Yesus. Aku memberkati engkau dengan urapan seorang bapa. Diurapi engkau menjadi bapa yang baik, menjadi teladan iman yang baik. Melalui hidupmu berkat Tuhan atas keluargamu semakin melimpah. Diberkati pekerjaanmu, diberkati hubunganmu suami istri. Diberkati engkau untuk menjadi teladan dan menjadi pelayan. Dalam seluruh kehidupanmu, Tuhanlah yang akan campur tangan dan memampukan engkau di dalam nama Yesus. Sebagai penolong, Tuhan memberikan urapan baru yang selalu mengalir tiap hari, sehingga kekuatan, damai sejahtera, berkat boleh tercurah atas hidupmu dan keluargamu. Engkau menjadi pribadi yang memiliki roh yang lemah lembut dan damai, yang akan memberikan ketentraman, ketenangan dalam kehidupan keluargamu. Semakin kuat untuk engkau terus menjadi penolong, terus bertumbuh, menjadi istri, menjadi seorang ibu, dimampukan untuk mengasihi, dimampukan untuk mendidik. Urapanmu atas kedua hamba-Mu boleh mengalir dari hari ke hari, memampukan dan memberi hikmat. Terima kasih Bapa, menyerahkan anak ini sepenuhnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian penyerahan anak Joanna yang boleh diserahkan kepada Tuhan. Dan sekali lagi, penyerahan anak adalah sebuah pernyataan iman kita dan penyerahan kita kepada Tuhan, supaya kemurahan, kebaikan, pertolongan, perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kita orang tua, sehingga kita dimampukan, dan berkat itu akan terus turun-temurun kepada anak-anak kita. Dan Bapak Ibu, panitia masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk terlibat di dalam penyediaan door prize. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah mengumpulkan cukup banyak. Terima kasih, tetapi panitia tetap membuka bagi kita untuk bisa terlibat dalam penyediaan door prize kita supaya semakin meriah. Sampai minggu
besok ya. Oke, sampai minggu besok. Mungkin itu saja pengumuman kita. Ibadah minggu depan kita laksanakan 1 kali, yaitu ibadah raya sore. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak di antara jemaat, demikian juga pelayan, harus upacara bendera. Karena pas tepat pada tanggal 17 Agustus. Dan tentunya ini menjadi satu bagian yang juga penting bagi kita sebagai warga gereja, warga negara yang baik. Maka kita mengatur jam ibadah kita supaya dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Jadi Bapak Ibu, mohon diberikan informasi kepada jemaat yang biasanya datang hari Minggu pagi, tapi pagi hari ini tidak ada, tolong dijawil. Ketua-ketua komsel tolong disampaikan, ketua-ketua komisi atau bidang-bidang, remaja, pemuda, dewasa, bisa menyampaikan bahwa ibadah kita hanya ibadah raya sore saja untuk besok tanggal 17.